Oke, video kali ini saya akan membandingkan langsung kedua TWS ini, yaitu AirPods generasi kedua dengan Huawei FreeBuds 4. Dan alasannya simple, saya biasanya menggunakan AirPods ini karena ringan dan nggak capek kalau misalnya dipakai lama-lama. Tapi ternyata Huawei bisa menawarkan sebuah produk yang cukup menarik saya, karena banyak sekali peningkatan yang saya rasakan. Untuk itu, langsung aja kita bandingkan kedua produk ini. Karena perbandingannya langsung dengan AirPods, maka FreeBuds 4 ini masuk kategori TWS Premium. Harga kedua TWS ini hampir mirip malah menurut saya. 2,1 juta rupiah untuk FreeBuds 4 dan AirPods generasi kedua ini dibanderol di harga 2-2,5 juta. Tinggal nyari aja seller yang paling murah di e-commerce kesayangan kalian. Karena kedua TWS ini masuk kategori premium, fitur-fitur yang cuma ada pada TWS Premium juga jelas kita akan temukan. Kita mulai dari desain. AirPods memiliki desain case seperti kapsul memanjang seperti ini, sedangkan FreeBuds 4 desainnya seperti kapsul juga menurut saya, tapi kapsul yang membulat. Mana yang lebih enak dikantongin? Menurut saya sama aja, karena ini sama-sama kecil, sama-sama compact, sama-sama portable. Untuk opsi pilihannya sendiri, FreeBuds ini punya dua pilihan warna, yaitu ceramic white dan silver frost. Sedangkan AirPods cuma satu aja, putih aja. Secara fitur pun, case keduanya ini layaknya TWS Premium, simple dan minimalis. Tombol pairing pada AirPods terletak pada bagian belakang bawah, sedangkan FreeBuds 4 terletak pada bagian sampingnya. Dan untuk port sama-sama ada di bagian bawah, bedanya hanya pada jenis portnya. FreeBuds menggunakan USB-C, sedangkan AirPods Lightning port. Secara user experience, kedua TWS ini menurut saya sangat nyaman dibuka walau hanya dengan satu tangan. Dan kedua TWS ini sudah memiliki magnet pada bagian penutupnya. Jadi sekali lagi semakin mempermudah penggunaan satu tangan saat akan menggunakan atau sesudah menggunakan. Secara desain dan case mungkin kedua benda ini tampak sama, saya nilai samalah. Tapi yang saya lihat FreeBuds 4 ini memiliki fitur yang lebih banyak yang bisa ditawarkan dibanding dengan AirPods 2 ini. Yang pertama jelas fitur Active Noise Cancellation. AirPods generasi kedua ini jelas nggak punya fitur ini, tapi FreeBuds 4 malah punya. Sebentar bro, bagaimana bisa FreeBuds 4 ini punya Active Noise Cancellation, sedangkan secara desain kedua buds ini memiliki desain yang tidak jauh berbeda? Well, begini. Active Noise Cancellation pada FreeBuds 4 memiliki teknologi Semi-Open Active Noise Reduction 2.0 untuk meningkatkan pengalaman pengurangan suara berisik di sekitar dengan struktur dan algoritma noise cancelling yang inovatif. Yes, kalian nggak salah dengar, by algoritma. Jadi cara kerjanya seperti ini. FreeBuds 4 ini memiliki yang namanya Adaptive Noise Reduction. Jadi saat Active Noise Cancellation diaktifkan, FreeBuds 4 secara otomatis memeriksa bentuk telinga dan kondisi pemakaian pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna yang berbeda untuk menikmati pengalaman pengurangan kebisikan yang optimal. Saya lihat ini adalah solusi untuk kondisi ukuran telinga yang pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Fitur Active Noise Cancellation ini bisa berjalan juga berkat adanya dual microphone yang berfungsi untuk menangkap kondisi suara sekitar serta kondisi telinga pengguna. Yang menurut saya itu adalah solusi cerdas dari Huawei untuk bisa memberikan fitur Active Noise Cancellation pada sebuah TWS yang memiliki desain simple, ringan, dan tidak membuat capek pada saat digunakan berlama-lama. Sebagai catatan aja dari segi bobot, FreeBuds 4 ini punya bobot 4,1 gram. Dan kalau dibandingkan dengan AirPods Pro yang punya bobot 5,4 gram, jelas FreeBuds 4 ini lebih ringan sekitar 1 gram. Yang punya efek jangka panjang tidak bikin lelah pengguna. Lalu bagaimana dengan karakter suara yang dihasilkan? Jujur saja buat saya, AirPods dan FreeBuds 4 ini punya karakter suara yang berbeda. AirPods menurut saya lebih all around, dia lebih flat. Tidak ada satupun yang super nonjol, baik low, mid, maupun high. Tapi di FreeBuds 4 ini dia punya karakter yang lebih bright, clear, dan luas. Ternyata yang saya rasakan itu benar adanya, karena pada saat saya cek informasi mengenai jenis suara yang dihasilkan, FreeBuds 4 ini memiliki informasi seperti ini. Huawei FreeBuds 4 menggunakan diafragma komposit liquid kristal polimer yang terbuat dari polimer untuk daya tahan yang lebih baik, suara tengah alias mid, dan juga treble yang ditingkatkan. Makanya nggak heran kalau misalnya suara middle-nya lebih menonjol. Dan karakter suara seperti ini nyaman banget ketika kita gunakan untuk mendengarkan musik akustik, pop, dan juga rock. Lalu bagaimana kalau kita misalnya ingin mendengarkan musik hip hop atau EDM yang biasanya penuh dengan bass jedak-jeduk alias slow-nya yang sangat tinggi? Oke, yang saya jelaskan tadi itu adalah karakter dasar suaranya. Kalau memang ingin mendengarkan suara dengan bass yang mantap, kita bisa mengaktifkan bass booster yang bisa dikontrol melalui aplikasi Huawei AI Live.
Dan ini adalah aplikasi yang oke punya menurut saya. Pada aplikasi ini kita bisa memonitor baterai, bisa mencari FreeBuds kita pada saat lupa naruh, yaitu dengan memilih Find My Earphone, dan serta informasi mengenai update software juga bisa kita temukan pada aplikasi ini. Sebuah aplikasi yang memungkinkan para pengguna Android maupun iOS tetap bisa memaksimalkan fitur pada FreeBuds 4 ini. Bahkan saya sendiri yang menggunakan iPhone tetap bisa mendapatkan update software untuk FreeBuds 4 ini. Jadi saya salut dengan yang dilakukan oleh Huawei. Tapi memang alangkah lebih nikmatnya kalau kita berada pada satu ekosistem yang sama. Karena setelah saya cek, kalau misalnya kita berada di ekosistem Huawei, kita akan dipermudah dalam segala hal. Mulai dari pairing yang cukup membuka tutupnya saja, kemudian berpindah device yang lebih mudah, dan masih banyak lain. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan para netizen, seandainya ada yang tanya, "Bang, bisa nggak handphone Android lain disambungin dengan FreeBuds ini?" Jawabnya bisa. Atau ada yang tanya juga, "Bang, kalau misalnya disambungin dengan iPhone bisa nggak?" Jawabnya juga bisa. Lalu bagaimana user experience pengkontrolan atau gesture pada kedua TWS ini? Pada AirPods, kalau misalnya kita ingin memplay atau mempause musik, kita cukup tap 2 kali pada bagian batangnya nih. Atau bisa juga dengan langsung melepas salah satu AirPods dan musik akan berhenti secara otomatis. Kedua fitur itu juga akan kita temukan pada FreeBuds 4. Tapi ternyata FreeBuds 4 ini punya fitur gestur lainnya yang cukup berguna menurut saya. Play pause masih sama, tap 2 kali atau tinggal dilepas salah satu TWS-nya aja. Kemudian kita juga bisa men-swipe ke atas untuk menaikkan volume atau swipe ke bawah untuk mengecilkan volume. Serta satu lagi yaitu untuk mengaktifkan fitur Active Noise Cancellation dengan cara menyentuh dan menahan di bagian tengah FreeBuds 4 ini. Lalu bagaimana untuk kebutuhan produktivitas seperti online meeting? FreeBuds 4 ini memiliki latensi yang cukup rendah, dan kalau kita cek pada aplikasi Huawei AI Live, kita bisa mengaktifkan HD Calls yang bisa berfungsi untuk meningkatkan kualitas voice call baik untuk telepon maupun meeting. Ya, sekali lagi itu adalah keunggulan sebuah TWS yang memiliki aplikasi yang bisa kita install pada handphone. Jadi kita bisa mengkostumisasi banyak hal. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya digunakan untuk bermain game? Tenang aja, kedua TWS ini memiliki latensi yang cukup rendah. Sebagai kesimpulan antara kedua TWS ini, yaitu AirPods generasi kedua dan juga FreeBuds 4, saya melihatnya seperti ini. FreeBuds 4 ini adalah solusi buat kalian yang menyukai desain dari AirPods generasi kedua ini karena ringan dan bisa dipakai berlama-lama, tapi dengan fitur yang sudah jauh lebih ditingkatkan dibanding dengan AirPods generasi kedua ini. Serta perlu diingat juga harga dari FreeBuds 4 ini nggak jauh beda atau boleh dibilang itu sama persis dengan AirPods generasi kedua, tapi dengan fitur-fitur yang sudah ditingkatkan. So, jelas buat saya sendiri sepertinya FreeBuds 4 ini akan menemani aktivitas saya setiap hari, baik digunakan untuk kebutuhan produktivitas online meeting, Zoom meeting, ataupun video call biasa, WhatsApp video call, atau cuma telepon, maupun untuk kebutuhan entertainment saya seperti nonton Netflix, streaming Netflix, nonton YouTube, atau sekedar ngegame. Sepertinya saya akan menggunakan FreeBuds 4 ini untuk daily driver saya. Tapi itu adalah pendapat saya nggak tahu pendapat kalian semua. Silahkan tulis di area komen di bawah. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.